Tanggal 9 Desember menjadi hari berkabung bagi transportasi Indonesia. Untuk kesekian kalinya, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi. Kali ini melibatkan kereta komuter lain dan truk tangki BBM milik Pertamina. Kecelakaan fatal ini terjadi di perlintasan kereta Pondok Betung, Bintaro, Jakarta. Kecelakaan tersebut membuat ledakan yang cukup keras dan membakar truk tangki dan 2 gerbong di ujung kereta, salah satunya merupakan gerbong khusus wanita. 7 korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Menurut keterangan beberapa saksi di tempat kejadian, kecelakaan disebabkan oleh pengemudi truk yang nekat menerobos perlintasan kereta. Sungguh suatu musibah yang pastinya tak diinginkan siapapun. Kerugian harta, kehilangan nyawa, bahkan ada yang berujung trauma. Tapi sesungguhnya banyak rahasia yang terkandung dalam suatu musibah. Dengan adanya kecelakaan tersebut, paling tidak orang akan tersadar akan pentingnya disiplin dalam berlalu lintas. Tentu di luar itu, masih banyak rahasia lainnya. Al-Quran telah dengan gamblang membeberkan rahasia di balik musibah. Bahkan beberapa tokoh wanita yang tegar dalam menghadapi musibah dan cobaan juga diabadikan kisahnya. Dan Hasanah episode kali ini akan membahas rahasia di balik musibah dan secara khusus yang terkait dengan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi bermanfaat yang insya Allah dapat meningkatkan keimanan kita. Panggung sejarah peradaban manusia memang didominasi oleh para pria, tapi itu bukanlah isyarat yang menunjukkan kecilnya peran wanita. Bahkan betapa banyak kita temukan di belakang pria-pria besar tersebut ada sosok wanita yang sangat berpengaruh baginya. Entah dalam sosok ibu, istri, atau anak. Dalam Al-Quran dan hadis, beberapa tokoh wanita juga diabadikan untuk bisa diambil pelajaran dari perjalanan hidup mereka. Mereka yang setia dengan kelembutannya, tapi kokoh dengan imannya, yang kelak menghantarkan mereka menjadi calon penghuni surga. Siapa saja mereka? Mari kita saksikan ulasannya. Yang pertama adalah tentang seorang wanita yang bernama Asiyah. Ia adalah simbol keteguhan iman seorang istri yang hidup bersama suami paling zolim di dunia. Tidak hanya kezoliman terhadap manusia, tapi juga kezolimannya terhadap Allah Ta'ala dengan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya, Fir'aun, manusia yang mengaku sebagai Tuhan yang hidup pada zaman Nabi Musa. Manusia seperti itulah yang menjadi suami dari Asiyah. Dalam tafsir At-Tabrani dikisahkan bahwa Asiyah memeluk Islam yang menjadi pengikut Nabi Musa ketika dia menyaksikan kemenangan mukjizat Nabi Musa atas tukang sihir Fir'aun. Mengetahui hal ini, tentu Fir'aun marah besar. Bagaimana mungkin pendamping hidupnya tidak mengakui ketuhanannya? Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk menyiksa Asiyah dengan cara menindihnya dengan batu besar jika dia tidak kembali menarik keislamannya. Dalam perjalanan menuju tempat penyiksaan, Asiyah menatap ke langit dan Allah memperlihatkan kepadanya sebuah rumah untuknya di surga nanti. Hatinya pun semakin mantap di atas keimanan, tak mundur selangkah pun dari pendiriannya. Tak lama kemudian Allah mencabut nyawanya. Baru kemudian prajurit Fir'aun menindih tubuhnya dengan batu besar. Tapi dia tak lagi merasakan sakit karena nyawanya telah diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah adalah bukti keteguhan dan kekuatan wanita yang bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun pendampingnya adalah manusia paling zalim di muka bumi, sama sekali tidak merubah keimanannya kepada Allah Ta'ala. Doa dari Siti Asiyah ini Allah abadikan dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 11.
Wanita tegar berikutnya yang sering diceritakan dalam Al-Quran adalah Maryam. Maryam adalah wanita yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran. Beliau adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Maryam adalah seorang ahli ibadah. Ia mewakafkan seluruh hidupnya untuk mengabdi dan berkhidmat di rumah Allah di Baitul Maqdis. Maryam adalah anak dari Imran yang masih kerabat dari Nabi Zakaria alaihissalam. Imran dan keluarganya sudah terkenal akan kesolehannya. Imran dan istrinya adalah ahli ibadah terkemuka di daerahnya Yerusalem. Hanya saja sampai usia lanjut, Allah belum berkehendak memberikan mereka keturunan. Seperti keluarga lainnya yang sangat menginginkan keturunan, demikian juga dengan istrinya Imran. Ia pun bernazar kepada Allah, jika ia diberikan keturunan, maka anak tersebut akan diserahkan sepenuhnya untuk mengabdi kepada Allah dengan berkhidmat di Baitul Maqdis. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.'" Al-Quran Surah Ali Imran ayat 35. Allah akhirnya mengabulkan permohonan istri Imran. Allah pun menganugerahkan seorang putri kepada kedua pasangan soleh ini. Putri inilah yang kemudian dinamakan Maryam. Maryam lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Imran meninggal ketika ia masih dalam kandungan. Maryam diasuh dan dididik oleh pamannya yang merupakan seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Ujian bagi Maryam datang ketika ia menginjak dewasa. Allah melalui malaikat mewahyukan kepadanya bahwa ia akan mengandung seorang anak yang kelak akan menjadi nabi dan pemimpin umat. Maryam menjadi sangat gelisah karena ia tidak memiliki suami dan ia merupakan wanita terhormat yang jauh dari perbuatan keji. Ketika kehamilannya makin membesar, ia pun mengasingkan diri untuk mempersiapkan kelahiran anaknya. Menghadapi persalinan seorang diri tanpa suami atau keluarga yang menemani tentu bukan hal yang mudah bagi seorang wanita. Tapi kenyataan inilah yang harus dihadapi seorang Maryam. Dengan bantuan dan pertolongan Allah, hal yang sulit tersebut menjadi dapat dilalui oleh Maryam. Selepas ujian dan cobaan masa kehamilan, di hadapan Maryam sudah menunggu cobaan lain. Sudah terbayang olehnya cercaan dan pandangan negatif yang akan ia terima dari masyarakatnya. Bagaimana mungkin keluarga yang terhormat dan ahli ibadah seperti keluarga Imran melahirkan anak tanpa melalui ikatan pernikahan? Jika ia ceritakan mukjizat Allah tersebut, tentu mereka tidak akan percaya. Bisa-bisa malah menambah bahan cemoohan mereka. Menghadapi cobaan tersebut, Allah memerintahkan Maryam untuk menahan diri, tidak mengeluarkan sepatah kata pun terhadap kaumnya. Dan benar saja, sesampai di negerinya, masyarakat pun bertanya-tanya dengan nada sinis dan merendahkan. Ia hanya diam, dan dengan izin Allah, bayi dalam gendongannya yang belum lama lahir berbicara kepada mereka. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Al-Quran Surah Maryam ayat 29 dan 30. Wanita luar biasa selanjutnya yang namanya tercatat dalam tinta emas sejarah adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semasa hidup Khadijah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki istri lain selain Khadijah. Khadijah adalah sosok yang mengayomi sekaligus pendukung utama dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seringkali wanita bangsawan ini tampil sebagai pembesar hati Nabi ketika beliau bersedih. Saat menerima risalah kenabian, Khadijah merupakan orang pertama yang percaya kepada Allah dan Rasul beserta ajaran-ajarannya. Dengan Khadijah di sisi beliau, amanah risalah Islam yang berat tersebut terasa jadi lebih ringan. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah kembali ke rumah dengan perasaan takut seraya berkata kepada Khadijah, selimuti aku."
Maka Khadijah menyelimutinya hingga hilang perasaan takutnya itu. Beliau menceritakan semua yang telah terjadi. "Aku khawatir pada diriku," kata Rasulullah. Khadijah menjawab, "Tidak perlu khawatir. Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya engkau orang yang menjaga tali silaturahmi, senantiasa mengemban amanah, berusaha memperoleh sesuatu yang tiada, selalu menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang berhak untuk dibantu." Begitu besarnya cinta Nabi kepada Khadijah. Bahkan walau Khadijah telah tiada, Rasulullah selalu menyebut-nyebutnya dalam setiap kesempatan dan tidak pernah bosan memujinya. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah merasa cemburu. Aisyah pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah kecuali pada Khadijah. Walaupun aku tidak pernah melihatnya, akan tetapi Rasulullah sering menyebutnya setiap saat." Rasulullah juga pernah berkata tentang Khadijah, "Demi Allah, tidak ada ganti yang lebih baik darinya. Dia percaya padaku di saat semua orang ingkar, dan membenarkanku dikala orang-orang mendustakanku, menghiburku dengan hartanya ketika manusia telah mengharamkan harta untukku. Dan Allah telah mengaruniaiku dari rahimnya beberapa anak di saat istri-istriku tidak membuahkan keturunan." Pria dan wanita memang berbeda. Menjadi pria ataupun wanita bukanlah keputusan kita. Yang perlu kita camkan adalah bahwa Allah Maha Adil, tidak mungkin Allah menzalimi siapapun. Menjadi pria saja tidak menyebabkan kita lebih tinggi di sisi Allah. Demikian juga dengan hanya menjadi wanita saja, tidak juga menyebabkan kita lebih baik di sisi Allah. Baik pria ataupun wanita, ketakwaanlah yang akan menentukan kemuliaan. Perbedaan tersebut Allah ciptakan tentu ada maksud dan tujuannya. Dan satu yang tampak dari maksud itu adalah agar masing-masing dapat menjalankan perannya. Dalam beberapa hal ada peran yang dijalankan wanita yang tak mungkin dijalankan pria, demikian sebaliknya. Oleh sebab itu Allah menjadikan sebagian cobaan yang hanya diperuntukkan untuk wanita. Menjadi solehah tentu adalah impian setiap remaja putri yang mulai tumbuh dewasa. Tapi di zaman seperti ini, solehah menjadi kata yang gampang untuk diucapkan, tapi susah untuk diraih, apalagi dipertahankan. Di tengah arus informasi yang tidak terbendung, telah menyebabkan pergeseran nilai, baik agama maupun budaya. Maka memilih jati diri solehah merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kaum hawa zaman ini. Nilai-nilai barat yang permisif telah menggerus rasa malu dari remaja putri kita. Termasuk rasa malu ketika berbuat salah atau dosa. Di antaranya adalah rasa malu ketika memperlihatkan aurat yang telah Allah haramkan untuk diperlihatkan. Terbukanya akses yang luas terhadap media sosial menjadi ajang bagi para remaja putri untuk menunjukkan eksistensinya. Entah dengan status-status aneh atau foto-foto narsis yang mengumbar aurat. Malu atau minder dianggap kampungan meskipun itu malu terhadap sebuah dosa. Inilah yang harus dihadapi remaja putri saat ini. Kondisi ini diperparah dengan minimnya teladan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Maka rasanya segala kondisi yang akan menghambat menjadi wanita solehah terasa lengkap sudah. Tapi tentunya dengan niat yang ikhlas, keinginan yang kuat, tidak ada yang mustahil. Kisah Maryam bisa menjadi pelajaran bagi kita. Seorang seperti Maryam memilih untuk mendekatkan dan mengabdikan dirinya kepada Allah, bahkan sejak usia yang masih belia. Suatu pilihan yang sulit untuk orang pada masa itu, apalagi bagi seorang wanita. Sebuah semangat yang patut diteladani dan kita lakukan sesuai dengan zaman kita. Dengan menjadi wanita solehah, tentu juga berharap Allah jodohkan dengan lelaki yang soleh. Tapi ada kalanya kemudian Allah masih ingin menguji kita, bukannya pria soleh yang didapati, tapi seorang suami dengan perangai yang tidak disukai. Seperti suami yang kasar, suka membentak, tidak menghargai istri, malas, dan tidak berusaha maksimal menafkahi keluarga, atau bahkan sampai melakukan hal-hal yang melanggar syariat, seperti meninggalkan sholat, selingkuh, atau kerap berinteraksi dengan dukun, tukang ramal, dan sejenisnya yang berbau kemusyrikan. Maka jika mampu bersabar dengan perilaku suami yang seperti itu, tentu itulah yang terbaik. Karena bisa jadi dengan perantara kesabaran istri itulah Allah membukakan pintu hidayah bagi suaminya.
Sabar tentu bukan berarti pasif dan menerima begitu saja kelakuan pasangan. Sabar juga harus disertai dengan usaha yang maksimal dan konsisten untuk memperbaiki keadaan. Sabar dalam mengkomunikasikannya dengan suami. Sabar jika suami masih belum mau berubah, dengan tetap berusaha dan berdoa kepada Allah agar pasangan kita diberi hidayah. Kecuali jika suami sudah jelas-jelas murtad, keluar dari agama Islam, maka secara otomatis ikatan pernikahan menjadi lepas. Kesabaran seorang Asia dalam menghadapi Fir'aun patut untuk kita cermati. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19. Dalam sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dikatakan, seorang istri yang suaminya ridho terhadapnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga tanpa dihitung amalnya. Dan seorang istri yang tidur dalam keridhoan suaminya terhadapnya, maka Allah akan memberinya pahala seperti yang diterima oleh Nabi Ayub. Hadis riwayat Waqidi. Wanita sekaligus ibu memiliki segala potensi untuk mengandung, melahirkan, dan memberi asupan gizi yang tepat bagi anaknya. Bayi yang baru lahir ibarat tanah liat yang siap dibentuk. Disinilah peran sekaligus ujian bagi seorang ibu, mendidik anak dengan kasih sayang, merawat anak-anak yang kelak jadi pemimpin umat dan bangsa. Apakah sosok ibu tadi akan membuat sebuah guci yang halus dan indah, atau malah ia membuat guci yang jelek atau bahkan menghancurkannya? Dan ketika anak beranjak remaja, para ibu akan menghadapi cobaan dengan nuansa yang lain lagi. Belum lagi jika anak-anak terjebak dalam pergaulan yang tidak benar, yang akhirnya menggiring anak-anak remaja kepada tawuran, narkoba, dan pergaulan bebas. Tidak ada seorang pun ibu yang menginginkan anaknya seperti itu. Tentu dibutuhkan kesabaran yang kokoh untuk mendidik anak-anak seperti ini. Dan pastinya setiap kesabaran itu akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Seorang ibu merupakan pilar penting dalam pembinaan generasi Islam. Tanpa sosok ibu yang lembut sekaligus kuat, maka agak mustahil mengharapkan bangsa yang kuat. Sebuah ungkapan terkenal dari negeri Arab mengatakan, ibu ibarat sebuah sekolah. Jika engkau persiapkan dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan generasi berbudi pekerti luhur. Musibah adalah sesuatu yang dekat dengan manusia, seringkali tidak terduga. Kecelakaan lalu lintas, gunung meletus, banjir, kehilangan orang-orang yang dicintai dapat menimpa siapa saja. Pada prinsipnya tidak ada seorang pun yang mau ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kebaikan dan keburukan, yang dicintai dan yang dibenci, merupakan dua hal yang selalu menyertai manusia. Ibarat sebuah koin yang memiliki dua sisi. Demikian juga halnya anugerah dan musibah. Keduanya merupakan bagian dari ujian hidup. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Samping sebagai pengingat agar tidak lalai dari Allah, musibah, ujian dan cobaan dapat juga menjadi penghapus dosa dan sebagai salah satu cara Allah menaikkan derajat manusia. Rasulullah juga bersabda, tidak ada seorang muslim tertimpa musibah, baik itu sakit atau lainnya, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menjatuhkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan bergugurnya dosa dan bertambahnya pahala, maka otomatis akan menaikkan nilai seorang muslimah di sisi Allah. Seperti seorang murid yang akan naik kelas, pasti melewati ujian-ujian yang disediakan oleh gurunya. Demikian juga dalam hal ini.
musibah juga menjadikan manusia sadar diri bahwa dirinya lemah dan tak berdaya, sehingga selalu merasa butuh dengan Allah. Perasaan seperti ini dapat menghindarkan diri dari sifat sombong dan takabur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada satu amal yang bisa menghantarkannya ke sana. Maka Allah senantiasa mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa sampai ke kedudukannya itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Musibah di satu sisi dapat bermakna ujian, di sisi lain dapat berarti hukuman. Bagaimanakah kita menentukan apakah sebuah musibah hukuman atau ujian? Maka jawaban atas pertanyaan tersebut tentu berpulang kepada diri kita masing-masing. Apakah kita merasa banyak dosa sehingga layak dihukum Allah? Atau kita merasa tidak layak dihukum dengan musibah? Artinya jika musibah menimpa orang-orang soleh, maka itu adalah cobaan untuk menaikkan derajat. Sedangkan jika musibah tersebut menimpa pendosa, maka itu adalah hukuman yang disegerakan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah segerakan hukuman atas dosanya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah tahan hukuman atas dosanya itu sampai dibayarkan di saat hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Ada yang ketika ditimpa musibah, marah, kemudian berubah menjadi buruk sangka kepada Allah. Kemudian diekspresikan dengan tindakan-tindakan yang merusak. Orang seperti ini seperti tidak terima dengan kehendak Allah. Tindakan seperti ini tentu berbahaya, karena menganggap kasih sayang Allah dari kenikmatan yang diperoleh dan kemurkaan Allah dari musibah yang didapat. Baik nikmat ataupun musibah, kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada marah dan buruk sangka kepada Allah, lebih baik bersabar. Memang tidak mudah menerima suatu ketetapan Allah. Siapa yang senang ditinggalkan orang-orang yang dicintainya? Siapa yang senang kehilangan harta bendanya? Maka bersabar menahan diri, tidak mengumpat, tidak mencela takdir adalah tindakan yang benar. Tingkatan tertinggi dalam menghadapi musibah adalah bersyukur. Dia sadar bahwa pada hakikatnya musibah adalah faktor penyebab terhapusnya dosa-dosanya. Bahkan terkadang bisa menjadi sumber penambahan amal kebaikannya. Pemirsa Hasanah, musibah dan bencana memang tak diinginkan. Tapi ketika telah terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah bersabar. Bahkan jika mampu, lapangkanlah dada untuk menerima dengan ridho dan bersyukur. Karena banyak sekali rahasia di balik sebuah musibah yang disediakan Allah untuk kita. Pemirsa Hasanah, semoga tayangan tadi dapat membuka cakrawala kita dan menjadikan kita dapat lebih sabar ketika menghadapi musibah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.